Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan teks biografi B.J. Habibie. Jadi, B.J. Habibie adalah Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie menjadi presiden ketiga Indonesia dengan masa jabatan paling singkat. Beliau mendapat julukan Mr. Crack karena mengeluarkan teori di bidang pesawat. B.J. Habibie merupakan orang yang jenius di bidang teknologi, sehingga dihormati banyak orang. Beliau sempat bekerja di Jerman. Meski demikian, beliau tidak melupakan Indonesia sehingga kembali ke tanah air pada 1973 untuk membantu mengembangkan teknologi. Pada 1995, ia berhasil membantu menerbangkan pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca. Baharudin Jusuf Habibie atau B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak dari pasangan Alwi Abdul Jali Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspowardojo. Ayah Habibie bekerja sebagai seorang ahli pertanian. Ayahnya berasal dari Gorontalo, sedangkan ibunya berasal dari Jawa. Masa kecil B.J. Habibie dihabiskan di Parepare. Saat itu, ia sudah memiliki sikap tegas dan berprinsip. Habibie melanjutkan pendidikannya di Government Middlebury School, Bandung pada 1950. Di sekolah setingkat SMA tersebut, Habibie sangatlah menonjol, terutama di mata pelajaran yang mewajibkan berhitung. Habibie tamat SMA pada 1954. Setelah itu, ia masuk di Fakultas Teknik Universitas Indonesia Bandung, atau sekarang Institut Teknologi Bandung. Berkat kejeniusannya, Habibie mendapat beasiswa untuk melanjutkan studi teknik penerbangan di Jerman, tepatnya di RWTH. Pada 1960, Habibie mendapat gelar diploma insinyur. 2 tahun kemudian, Habibie menikah dengan Hasri Ainun Besari di Bandung. Pada 1965, ia meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang dengan predikat summa cum laude di RWTH, Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Habibie sempat bekerja di Messerschmitt Volkov-Blohm, Hamburg, Jerman. Messerschmitt Volkov-Blohm merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang aviasi atau penerbangan. Berkat kejeniusannya, Habibie menjadi orang yang dihormati di Jerman. Bahkan, ia dijuluki Mr. Crack karena memiliki kontribusi besar di bidang teknologi pesawat terbang global. Habibie pun menjadi nama teorema di bidang termodinamika. Adapun teorema Habibie atau Crack Propagation Theory membahas terkait persoalan banyaknya kecelakaan pesawat terbang. Teori yang dikemukakan Habibie ini memberikan formulasi perhitungan untuk menemukan potensi rekahan pada kerangka badan pesawat. Setelah menorehkan hasil yang sangat bagus di Jerman, Habibie kembali ke Indonesia pada 1973. Habibie kembali ke Indonesia demi memenuhi permintaan Presiden Soeharto. Tidak lama kemudian, Habibie ditunjuk sebagai CEO Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN). Lalu, pada 1978, ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi. Habibie menjabat sebagai menteri tersebut selama 20 tahun hingga 1998. Selain itu, B.J. Habibie memimpin proyek pesawat N250 Gatot Kaca yang menjadi pesawat pertama buatan Indonesia. Pada 1998, Indonesia dilanda krisis moneter dan stabilitas politik yang terganggu. Krisis tersebut memaksa Soeharto mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia pada Mei 1998. Setelah itu, B.J. Habibie yang menjadi wakil presiden diangkat menjadi presiden menggantikan Soeharto. Presiden Habibie menjabat Presiden Indonesia hanya 1,5 tahun. Beliau lengser pada November 1999. Setelah lengser dari jabatan Presiden Indonesia, Habibie sempat tinggal dan menetap di Jerman. Namun saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, Habibie kembali ke tanah air. Beliau ditunjuk sebagai penasihat presiden untuk mengawal demokrasi di Indonesia. Adapun pengawasannya dilakukan melalui organisasi yang beliau dirikan, yakni Habibie Center. Habibie menetap di Indonesia hingga beliau meninggal dunia pada 11 September 2019. Sekian presentasi dari kami dengan anggota Dwi Erliana nomor absen 10, Kirania Eka Putri absen 19, saya Lutfi Ayu Wulandari absen 20, dan Nazwa Nazalia Nafisa absen 25.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.